Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang evaluasi atau penilaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Berikut ini kelompok kami, yaitu kelompok 9, beranggotakan 4 anak, yaitu 1. Ahmad Nur Raihan Warsik, 2. Elvadia Kusuma, 3. Nina Azizatun Nabila, dan keempat yaitu Rohmatul Azizah. Berikut ini yang akan kami bahas yaitu 1. Tentang konsep evaluasi, 2. Model atau jenis evaluasi, 3. Prinsip-prinsip evaluasi, 4. Jenis penilaian pembelajaran PKN, dan yang kelima yaitu langkah penyusunan dan merancang penilaian pembelajaran PKN SD. Berikut ini konsep evaluasi. Nah, pengertian dari evaluasi adalah proses sistematis pengumpulan data atau informasi dengan tujuan untuk memberikan penilaian atau judgement. Terdapat beberapa istilah yang erat kaitannya dengan evaluasi, yaitu penilaian dan pengukuran. Beda ketiga istilah tersebut terletak pada sifat umum atau khusus, dan kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi lebih luas daripada penilaian dan pengukuran. Evaluasi dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Penilaian dan pengukuran lebih bersifat kuantitatif sesuai dengan definisi evaluasi tersebut. Sistem evaluasi atau sistem penilaian di sini dimaksud sebagai proses sistematis pengumpulan data atau informasi baik yang berkenaan dengan proses maupun hasil pembelajaran digunakan untuk memberikan penilaian atau judgement terhadap pembelajaran. Berikut ini kelanjutannya bisa dibaca sendiri tentang konsep evaluasi. Berikutnya yaitu fungsi dari sistem evaluasi. Yang pertama yaitu mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa. Yang kedua, memberikan umpan balik. Dan yang ketiga yaitu melakukan perbaikan kegiatan pembelajaran. Nah, berikut ini model atau jenis evaluasi, yaitu ada 7. Yang pertama, evaluasi model CIPP. Yang kedua, evaluasi berbasis tujuan. Yang ketiga, evaluasi bebas tujuan. Yang keempat, evaluasi proses atau evaluasi formatif. Kelima, evaluasi hasil atau evaluasi sumatif. Keenam, evaluasi acuan kriteria. Yang ketujuh, evaluasi acuan norma. Prinsip-prinsip dari evaluasi. 1. Sistematis. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip sistematis, yang berarti dalam melaksanakan evaluasi harus didasarkan atas tujuan yang jelas. Berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, dicari alternatif strategi atau cara untuk melaksanakan evaluasi. Setelah strategi dipilih, kemudian dilaksanakan, dilihat hasilnya, dan kemudian direvisi jika terjadi kekurangan. Dan yang kedua, dari prinsip-prinsip evaluasi yaitu berkelanjutan. Evaluasi didasarkan atas prinsip berkelanjutan, berarti dalam melaksanakan evaluasi harus menyeluruh dan terus-menerus. Tidak boleh melaksanakan evaluasi hanya sebulan sekali. Dan yang ketiga, adil dan objektif. Nah, di sini masalah evaluasi adalah masalah pemberian penilaian atau judgement. Oleh karena itu, evaluasi harus didasarkan atas prinsip keadilan objektivitas. Perlu dihindarkan keberpihakan dan ketidakadilan. Penilaian harus diberikan berdasarkan data yang ada. Tidak boleh didasarkan atas subjektivitas. Berikut ini jenis-jenis penilaian pembelajaran PKN. Yang pertama, jenis penilaian bentuk tes yang terdiri dari A. Tes objektif, yang B.
tes esai. Berikutnya yang kedua, jenis penilaian bentuk non-tes yang terdiri dari A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian hasil kerja, dan E. Penilaian sikap. Langkah penyusunan dan sekaligus merancang penilaian pembelajaran PKN di SD. 1. Pemanfaatan kisi-kisi soal yang baik. 2. Pengumpulan informasi. 3. Langkah-langkah menyusun instrumen penilaian afektif. 4. Langkah-langkah menyusun instrumen penilaian kognitif. 5. Langkah-langkah menyusun instrumen penilaian dalam evaluasi. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 9, yang membahas tentang evaluasi atau penilaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.